HKBP Sutoyo Minggu tanggal 24 April tahun 2022. Adik-adik sudah siap untuk mulai ibadahnya? Kalau adik-adik sudah siap, kakak mengajak untuk memulainya. Kita berdoa dahulu, menyiapkan hati dan pikiran kita dalam saat berdoa. Sayang kepada kita anak-anaknya. Dia rindu supaya kita anak-anaknya datang kepadanya. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 360 ayat 1. Biar anak-anak datang kepadaku. Adik-adik semuanya berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka sukacita ada di hati kita. Kakak mau mengajak adik-adik kita bernyanyi dengan lagu Oh Sukacitaku. Anak-anak Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita di minggu hari ini, yaitu yang tertulis di Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 demikian dikatakan, Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kepada Tuhan kekuatan untuk melakukan hukumnya
Maka ikutilah doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau mengucapkan pengakuan dosa kepada Tuhan. Ayo adik-adik kita ucapkan Ale Amang Asih Roham Dia Upat Dosa. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat 1. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menundukkan kepala kita dan meminta pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa kita dengan bersama-sama mengikuti doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka kita mau belajar untuk tidak melakukannya lagi adik-adik. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita bernyanyi dari lagu pujian Mata Tuhan Melihat. Anak-anak Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel dalam minggu kita hari ini, yang tertulis di Mazmur 37 ayat 34 sampai ayat ke-40. Mazmur 37 ayat 34 sampai ayat ke-40, kita membacanya secara bergantian. Ini mulai dari ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kita bersama-sama membaca ayat 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, tapi sebelumnya kita bernyanyi dari lagu pujian Aku Berubah. Kita berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bagi pula dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Quasimonogeniti. Tema minggu kita hari ini berubah oleh perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Petugas ibadah hari ini kita dilayani oleh Inang Panjaitan. Nanti ada MC-nya Kak Esther dan pemusiknya Bang Stephen Sianipan. Untuk pengumpulan aktivitas minggu ini tetap kakak ingatkan, adik-adik jangan lupa paling lambat mengumpulkannya jam 3 sore supaya adik-adik bisa mendapatkan kupon. Untuk adik-adik juga yang sudah melakukan saat teduhnya seminggu yang lalu, jangan lupa tetap mengumpulkan catatan saat teduhnya di WhatsApp grup orang tua. Untuk doa syafaat minggu depan, petugasnya itu dari kelas 3-4. Untuk kakak dari kelas 3-4 bisa mempersiapkannya. Demikian warta sekolah minggu untuk hari ini. Kita akan bersama-sama doa syafaat nanti dipimpin oleh teman kita dari kelas 5-6, Caroline Arwan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami juga Tuhan agar menjadi berkat dimanapun kami berada. Bimbinglah kami juga Tuhan dalam sekolah kami, agar menjadi terang dan garam di sekolah kami. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, dan lindungilah mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak dan abang sekolah minggu kami, berikanlah mereka kesehatan dan berkatilah mereka selalu beserta keluarganya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami AKBP Sutoyo yang saat ini sedang berulang tahun, dan berikanlah hikmat dan kebijaksanaan
bagi parhalado kami dalam pelayanannya. Tuhan Yesus, berikanlah Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami agar segera pulih dari COVID-19. Pimpinlah Bapak Joko Widodo beserta jajarannya dalam memimpin negeri ini. Berikanlah bangsa dan negara kami kedamaian. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihinilah kami Tuhan dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi dengan lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekolah minggu firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di Kejadian 32 ayat 24 sampai ke 28. Kejadian 32 ayat 24 sampai ke 28. Inang bacakan bagi kita dan Inang berharap kita semua mengikuti dan membaca Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman-Nya ini berbicara tentang Yakub. Tentu adik-adik sudah tahu ya cerita tentang Yakub. Yakub yang adalah anak Ishak, yang dia punya saudara kembar bernama Esau, yang seharusnya si Esau adalah yang anak sulung. Kemudian dia berlicik dan memiliki taktik untuk menipu saudaranya, abangnya Esau, sehingga Yakub memperoleh hak kesulungan, di mana hak kesulungan itu bagi orang Israel adalah penerus nama dari bangsanya. Sama seperti kayak kita orang Batak, biasanya nama bapak kita itu kalau sudah punya anak, yang tadi misalnya nama bapaknya si Toga, tapi karena setelah dia punya anak namanya si Kristi, namanya menjadi Pak Kristi. Meskipun si Kristinya punya adik yang lain bernama si Budi atau yang lainnya, tidak berubah karena namanya tetap akan menjadi Kristi walaupun ada keturunan yang lain. Ya, seperti itulah kira-kira antara Esau dan Yakub. Ada hak kesulungan yang istimewa yang juga akan diberikan kepada anak yang pertama lahir.
Nah, oleh karena itu si Yakub ini menginginkannya, sehingga dia menipu saudaranya, menipu bapaknya, dan dia menerima berkat hak kesulungan. Dan seketika bapaknya tahu, dia takut bertemu dengan bapaknya, lalu dia melarikan diri dan pergi ke tempat pamannya yang bernama Laban. Dia pergi sampai akhirnya di sana dia menjadi orang yang luar biasa juga. Dia mempunyai istri, dia mempunyai anak, dia mempunyai banyak ternak, dia bekerja bersama dengan pamannya Laban. Namun dia kembali ingin pulang ke tempat dia awalnya datang. Dia ingin kembali kepada saudaranya, dia ingin kembali kepada keluarganya. Namun dia bergumul dan masih takut. Memang benar adik-adik, kalau kita melakukan kejahatan dan kesalahan, pasti kita takut. Makanya orang takut salah. Jadi sebelum dia melakukan kesalahan, dia harus tahu apa yang benar. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu juga harus takut melakukan kesalahan. Tapi rajinlah dan beranilah melakukan yang benar. Lalu ketika si Yakub itu pada akhirnya sudah memutuskan pergi dan dia permisi dengan Laban, dia membawa anak, istri serta pembantunya semua sekeluarganya. Dia membawa semuanya, hartanya dia bawa. Namun setelah sampai di tepi sungai Yabok, dia takut lagi. Keinginannya mundur lagi. Sehingga dia memutuskan untuk pertama sekali mengutus anak dan istri dan semua harta bendanya diseberangkan supaya sampai ke tempat orang tuanya dan saudaranya. Akhirnya hanya dia sendirilah tinggal. Lalu dia lelah, kemudian dia tidur, dan itulah firman hari ini. Akhirnya ketika di dalam lelahnya dia bertemu dengan seseorang laki-laki. Kalau di dalam beberapa firman yang mengatakan atau tafsiran mengatakan laki-laki itu sebenarnya jauh lebih gagah daripada Yakub sendiri. Dia terlihat kuat, padahal Yakub kan sudah lelah. Dia sudah mengantarkan saudaranya, anak-anaknya, istrinya ke tempat saudaranya, ke tempat orang tuanya. Dia sudah lelah, makanya dia meletakkan dirinya untuk tertidur. Tetapi ada seseorang laki-laki yang bersosok tegap datang untuk bergulat dengan dia. Namun meskipun demikian, dia tetap menang. Dan dia tetap bisa memenangkan pergulatan itu. Dia tidak lepaskan laki-laki itu. Dan rupa-rupanya adik-adik, laki-laki itu adalah utusan Allah. Bahkan Allah sendiri bersama dengan dia ketika itu. Dengan Yakub yang sedang lelah itu. Dan Tuhan memenangkan dia. Lalu ketika dia menang, apa yang dia minta? Oh, dia tidak minta sesuatu yang berharga sebagai manusia. Yang contohnya, dia nggak minta supaya diberikan tanah yang luas. Dia tidak diminta supaya diberikan rumah yang besar. Dia tidak meminta supaya diberikan sesuatu yang menguntungkan pribadinya saja, yang merupakan menyenangkan dia di dunia ini. Tetapi yang dia minta adalah berkat kepada Tuhan. Dan anehnya, berkat yang disampaikan Tuhan itu justru mengubah nama Yakub menjadi namanya Israel. Dari Yakub menjadi Israel. Apakah itu berkat? Ya, itu berkat. Berkat apa itu? Berkat kehidupan yang baru. Kok bisa? Ya bisa. Karena Yakub artinya adalah penipu. Karena dia menipu saudaranya, menipu bapaknya. Namun kemudian ketika seorang penipu itu diubah menjadi seseorang yang baru, itu adalah berkat. Jika kita menjadi orang yang jahat, lalu Tuhan memberikan kesadaran bagi kita menjadi orang yang baru dan tidak mau melakukan sesuatu yang buruk atau yang jahat lainnya, itu adalah berkat. Sehingga Allah memberkati Yakub dan mengubah dia menjadi bernama Israel. Israel apa artinya? Kalau Yakub artinya adalah penipu, Israel artinya berjuang dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertainya. Ya,
Tuhan menemaninya. Itu artinya beda sekali adik-adik, dari penipu menjadi Tuhan bersama dengan dia. Tuhan tidak akan mau sama dengan penipu, gak akan mau berjalan bersama pembohong, tapi Tuhan akan hanya selalu berjalan dengan orang yang mau dibaharui Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus belajar menerima Tuhan dengan bersedia membaharui hidup kita. Itu yang pertama. Adik-adik harus mau memperbaiki diri. Kalau mama kita gak suka melihat kamu makannya bertumpahan, berusahalah untuk tidak makan bertumpahan. Kalau mama papa kita gak suka kamu memilih-milih makanan yang hanya sesuka hatimu tanpa mempertimbangkan sesuatu yang sehat bagimu, maka mulailah hidup baru, mengubah caramu supaya seturut dengan cara Tuhan yang tentunya yang diajarkan oleh orang tua kita. Kalau kamu tadinya malas belajar dan itu tidak baik bagimu, kita harus berubah supaya kita menjadi Israel juga. Bersama Tuhan kita bisa. Tuhan menyertai, Tuhan memampukan, Tuhan berjuang bersama dengan kita. Jadi berangkatlah dari kemalasanmu belajar dan teruslah semakin rajin belajar. Di sanalah kita menjadi orang yang juga dibaharui Tuhan. Jadi anak sekolah minggu harus melatih dirinya, melihat apa yang kurang lalu memperbaikinya. Kalau selama ini bajunya dipakaikan oleh mama papanya atau mbaknya atau siapapun, kakaknya, abangnya, ayo melatih diri. Aku pasti bisa. Karena semua orang bisa karena dia melatih dirinya. Demikian juga dengan Yakub. Tuhan sesungguhnya melatih dia. Tuhan menyertai dia sehingga dia menjadi pemenang dari laki-laki yang bersosok tegak tadi yang adalah utusan Allah. Dan ketika dia menang, Allah memberkatinya. Kita juga harus menang dari kemalasan kita. Karena di minggu yang lalu kita sudah dimenangkan Tuhan dari dosa-dosa kita di dalam perayaan Paskah. Oleh karena itu, dalam hari-hari kita pun harus kita isi di dalam kemenangan itu. Menang atas kemalasan kita, menang atas ketidakmampuan kita, menang atas segala sesuatu yang membuat kita tidak nurut kepada orang tua, menang atas keinginan kita yang tadinya kita pengennya main handphone aja, kemudian berubah menjadi orang yang bersedia membuka bukunya, membuka firman Tuhan dan membaca dan membuka telinganya untuk mendengar orang tuanya. Adik-adik, kita diajak untuk berubah. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, seperti nama Israel yang Yakub yang diubah menjadi Israel, berjuang dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Ya, ada nggak di antara kalian yang bisa melakukan segala sesuatunya sendiri? Yang percaya tidak. Tidak mungkin kamu bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Karena manusia diciptakan di dalam saling menolong. Karena firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18 juga mengatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja, maka aku menciptakan seorang penolong baginya. Kita nggak bisa sendiri. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih kuat menjaga kita. Mungkin papa mamamu kuat kamu lihat hari ini, tapi besok ketika mereka sudah menjadi tua, maka mereka tidak kuat lagi. Begitu juga dengan kita. Mungkin saat ini lemah, kemudian nanti bertumbuh semakin kuat. Tetapi ada waktunya lagi nanti kita akan kembali lemah. Tetapi jikalau kita bersama dengan Tuhan, walaupun tubuh kita lemah, bersama Tuhan kita pasti bisa. Itulah sebabnya Yakub pun pada akhirnya bisa diterima oleh saudaranya. Karena kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, kemudian Esau itu datang dengan 400 prajurit menemui Yakub di tepi sungai Yabok itu. 400 prajurit. Apakah tujuannya untuk membunuh Yakub? Oh, ternyata tidak. Untuk berdamai. Tuhan sanggup, bersama dengan Tuhan kita sanggup berdamai. Tuhan sanggup mendamaikan kita. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu bersama Tuhan, yang tadinya kita takut, yang tadinya kita merasa nggak mungkin, akhirnya menjadi mungkin. Tadi yang Yakubnya tidak mungkin merasa diterima oleh keluarganya, akhirnya karena dia sudah menjadi bernama Israel, dia
menjadi mampu dan akhirnya mampu bersama dengan keluarganya. Inam juga punya satu cerita seperti ini. Ada seorang anak kecil, papa mamanya udah gak ada. Dia sudah kehilangan papa mamanya di umurnya 11 tahun. Dan dia punya adik kecil yang masih berumur 4 tahun. Dia tinggal di satu gubuk kecil yang ternyata tempat itu dulu adalah tempat orang lain yang ditinggalkan. Jadi mereka tunggu di situ. Si anak kecil tadi itu merawat adiknya sambil menggendong adiknya. Dia mencuci piring di tempat rumah makan sederhana. Banyak orang yang melihat kerajinannya. Banyak orang yang sungguh-sungguh ingin menolongnya, bahkan meminta supaya menjadikan dia anaknya. Tetapi adik-adik, dia memutuskan tidak. Aku pasti bisa. Karena sebelum papa mamaku meninggal, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu selalu akan memberikan kemampuan bagi kita untuk selalu bisa. Nah, akhirnya suatu ketika adiknya sakit dan demam. Dan ketika dia sakit dan demam, dia berlari kepada bapak tempat dia bekerja supaya menolongnya. Lalu si bapak itu karena sibuk, dia bilang, "Oke, kamu pergilah ke apotek ini, bilanglah belilah obat ini," katanya. Lalu dia berlari ke satu apotek dan dia bawa kertas itu. Dia bilang, "Pak, aku mau beli obat ini." Baru ditunjukkan obatnya, lalu diresepin dan kemudian diberikan kepadanya. Lalu kemudian dengan uang yang secukupnya itu dia bayar. Lalu kemudian setelah itu dia berlari kembali ke rumahnya. Dan sesampainya mau nyampe ke pintu rumahnya, dia terjatuh adik-adik. Dia terjatuh dan obat yang di tangannya pecah. Lalu dia menangisi padahal adiknya sudah semakin demam. Dan akhirnya dia berlari lagi dengan menggendong adiknya ke apotek tempat dia membeli tadi. Dan kemudian dia bilang sama si tukang jual tadi, "Pak, tolong, tadi obatnya aku minta lagi. Tadi obat yang saya bawa itu sudah pecah." Lalu ternyata si tukang obat itu bersyukur. "Syukurlah itu pecah," katanya. Rupanya adik-adik, waktu dia meminta kertas yang dari si anak laki-laki itu, kertas itu terganti resepnya. Resepnya sebenarnya kalau diminum oleh adiknya itu sungguh berbahaya bagi adiknya. Dan dengan bersyukur si pemilik toko obat itu memberikan obat yang terbaik bagi adiknya tanpa dibayar. Dan itu menjadi awal pertemuannya dengan si pemilik obat yang bersedia mengobati seluruh kehidupannya. Apa seluruh kehidupannya? Mengubah dia menjadi bagian dari keluarganya. Karena setelah dia mengetahui bagaimana kehidupannya si anak laki-laki dan anak adiknya yang masih kecil itu, dia berbelas kasih. Dan Tuhan memampukan setiap situasinya yang sulit sekalipun menjadi kesempatan dipenuhi dengan berkat. Sama seperti Yakub yang dalam kesesakan dia justru meminta berkat. Sama seperti si anak laki-laki dan adiknya itu tadi, di dalam kesusahannya, bahkan ketika bahaya terjadi pun Tuhan mengubah menjadi jalan-jalan berkat. Jadi bersama dengan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, dengan yakin bahwa kita sanggup dimampukan oleh Tuhan, kita pasti bisa menjalani hari kita. Termasuk adik-adik sekolah minggu. Jadi kita belajar, katakan dalam dirimu, "Aku pasti bisa, aku pasti sanggup, karena Tuhan bersama berjuang dengan aku." Nah, jadi ada dua hal yang harus kalian lakukan melalui firman hari ini. Berubahlah. Kalau kamu malas, semakin rajinlah. Kalau kamu tidak mau belajar, belajarlah. Kalau kamu selalu main menggunakan handphonemu dan terus-terusan bergantung dan lebih suka kepada gamemu, berubahlah. Berubahlah dari sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua kita menjadi sesuatu yang baik di mata orang tua kita. Dan percayalah, dengan perubahan itu Tuhan beserta engkau. Kesulitan apapun yang kau hadapi, Tuhan pasti mampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Sungguh Tuhan, Engkau akan memampukan kami.
Sungguh Engkau akan menjauhkan kami dari segala hal yang mungkin membahayakan kami. Engkau akan menjauhkan kami dari segala ketakutan kami. Engkau akan terus menyertai kami, karena kami berjuang bersama dengan Engkau. Sama seperti Yakub Tuhan yang meminta berkat darimu, kami juga meminta berkat darimu Tuhan, supaya kami menjadi Israel yang baru, yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang selalu disertai oleh Tuhan. Hingga harinya nanti ya Tuhan, kami menjadi kebanggaan keluarga kami, kebanggaan Tuhan, menyenangkan hati Allah. Maka ajarlah kami Tuhan untuk bangkit dari kemalasan kami, supaya kami semakin rajin berdoa, mendengarkan firman-Mu, rajin belajar, rajin mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua kami, guru-guru kami, dan kakak-kakak sekolah minggu kami, supaya pada akhirnya Tuhan, kami menjadi kesukaan Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan kami, terlebih menyertai kami ketika kami harus menghadapi kesulitan-kesulitan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, dan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami, dan untuk pelayan-pelayan di gereja. Biarlah Tuhan memberkati, mencukupi setiap kebutuhan kami Tuhan, melalui orang tua kami, melalui guru-guru kami, melalui siapapun ya Allah, supaya kami dicukupi dalam kebutuhan kami sehari-hari. Kami juga tercukupi akan pengetahuan yang menjadi bekal hidup kami, dan kami juga dicukupkan dengan firman Allah yang menjadi kekuatan kami, menghantarkan kami kepada kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan di atas segalanya. Ampuni kami atas dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Nah, tema kita hari ini yaitu berubah oleh perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, tadi kita mendengarkan bahwa Yakub mengalami perubahan adik-adik. Dia berubah nama dari Yakub menjadi Israel. Yakub yang artinya pembohong berubah menjadi Israel yang artinya tentara Allah. Bukan hanya berubah nama adik-adik, tapi Yakub juga berubah menjadi pribadi yang lebih bergantung kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, adik-adik, bukan cuma Yakub yang perlu mengalami perubahan, tapi adik-adik dan kakak pun juga perlu mengalami perubahan. Nah, hidup adalah perubahan. Kalau dulu kita sering melakukan kesalahan, misalnya sering marah-marah, sering iseng, sering berkata kasar, sering berbohong, sering melawan orang tua. Nah, sekarang kita belajar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti tertulis di dalam kitab Roma Roma 12 ayatnya yang kedua. Kakak bacakan untuk kita ya. Roma 12 ayatnya yang kedua dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, adik-adik, kalau kita mau mengalami perubahan, maka kita pun juga harus mau untuk berubah, dan juga harus mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, seperti tertulis di Efesus 5 ayat 15, Efesus 5 ayat 18, Efesus 5 ayat 18 dikatakan, sebentar kakak carikan untuk kita ya. Efesus 5 ayat 18 dikatakan, Efesus 5 ayat 18, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus." Nah, tetapi kakak ulang, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Nah, adik-adik, jadi jika kita mau ada perubahan, maka kita harus mau untuk berubah dan juga harus mau untuk membayar harga. Kita harus mau untuk diajar, dibentuk, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kakak ada sebuah cerita nih. Contoh ya,
seorang anak bernama Adi, adik-adik. Adi ini pulang sekolah, dia langsung bermain games. Dia bukannya bersih-bersih dulu, beres-beres, makan, tapi dia langsung bermain games. Nah, setelah bermain games, karena perutnya lapar, Adi makan. Setelah makan, Adi bermain games lagi sampai sore. Setelah itu dia mandi. Setelah mandi, Adi bermain games lagi sampai tengah malam, adik-adik. Adi tidak belajar dan tidak mengerjakan PR-nya. Sampai akhirnya, karena sudah larut malam, Adi tertidur. Nah, keesokan harinya, Adi bangun kesiangan, adik-adik. Dan karena bangunnya terlambat, dia akhirnya terlambat datang ke sekolah. Tiba di sekolah, ketika belajar dan mengumpulkan PR, Adi tidak bisa mengumpulkan PR-nya karena dia tidak mengerjakan PR-nya. Alhasil, Adi dimarahin oleh gurunya. Ketika terima rapot, nilai Adi jelek. Dan alhasil, Adi pun dimarahin oleh orang tuanya. Nah, adik-adik, apakah Adi mau seperti itu terus-menerus? Tentu tidak, adik-adik. Adi belajar untuk berubah. Dia berubah pulang sekolah, dia langsung beres-beres dan makan. Setelah itu dia tidur siang. Nah, setelah tidur siang, jika masih ada waktu sebelum mandi sore, Adi boleh bermain game sebentar. Setelah itu dia mandi dan makan malam. Setelah makan malam, dia belajar, adik-adik, mengerjakan PR-nya. Sampai akhirnya, karena belum mengantuk, Adi masih boleh bermain game sebentar saja. Jam 10 malam paling lambat, adik-adik ya. Paling lambat Adi sudah harus tidur. Nah, keesokan paginya Adi bangun pagi-pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Dan Adi bisa mengumpulkan PR-nya dan akhirnya dia bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, adik-adik, untuk mau berubah, kita harus tadi seperti yang Kak bilang sebelumnya, kita harus mau diajar dan dibentuk. Dan adik-adik, untuk melakukan perubahan itu tidak gampang, adik-adik. Diperlukan komitmen atau tekad yang kuat. Kadang-kadang kita kalau misalnya mau berubah, aku mau berubah aku mau rajin belajar. Pokoknya aku mau belajar dari jam 7 sampai jam 9. Ketika jam 7:30, adik-adik kadang-kadang nih ya, kalau orang yang tekadnya tidak kuat ya, udah males nih, aku capek mah gitu. Nah, itu adalah hal yang wajar, adik-adik, karena untuk berubah itu perlu tekad yang kuat dan juga perlu proses, perlu waktu dan juga perlu bayar harga. Adik-adik harus bisa melawan rasa malas, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, untuk melakukan perubahan itu tidak gampang, adik-adik. Tapi percayalah, kalau adik-adik punya komitmen atau punya tekad, pasti adik-adik bisa berubah. Nah, adik-adik, terus bukan cuma komitmen, adik-adik, tapi adik-adik harus mau melatih. Kalau mau berubah harus mau dilatih, terus harus butuh perjuangan dan juga butuh proses dan waktu. Jadi kalau misalnya ternyata belum berubah, jangan langsung menyerah, adik-adik. Tapi harus tetap semangat, harus tetap tadi tekad yang kuat untuk berubah dan juga yakinlah bahwa kalau adik-adik sudah punya tekad yang kuat, sudah sering melatih diri adik-adik dan juga sudah punya semangat, pasti adik-adik bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Misalnya nih ya, adik-adik mau masuk ke sekolah yang favorit. Nah, berarti adik-adik harus mau belajar dengan tekun, terus dan disiplin, sehingga bisa dapat nilai yang bagus dan juga bisa masuk sekolah favorit. Misalnya lagi adik-adik mau ranking 1. Nah, kalau misalnya adik-adik males-malesan, tidak belajar, bagaimana adik-adik bisa ranking 1? Nah, untuk itu harus butuh tekad yang kuat untuk rajin belajar, fokus, terus berlatih mengerjakan soal-soal sehingga adik-adik bisa ranking 1. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita hari ini, kita belajar bahwa untuk berubah itu dibutuhkan komitmen
atau tekad untuk hidup benar dan hidup benar bukan hanya di hadapan orang tua tapi di hadapan Tuhan juga ya adik-adik ya. Kemudian kita juga harus mau patuh kepada orang tua, kita mau berkata jujur, kita mau menyayangi teman-teman kita mau rajin berdoa, kemudian kita mau rajin membaca firman Tuhan dan juga suka memuji Tuhan. Nah, contohnya lagi, misalnya kalau lagi ibadah online seperti ini, adik-adik misalnya tadinya kalau ibadah di skip langsung ke aktivitas. Nah, sekarang berubah untuk mengikuti ibadah lebih sungguh-sungguh lagi. Ditonton dari awal sampai akhir, jangan di skip. Kemudian kalau lagi bernyanyi, adik-adik dengan serius ikut bernyanyi juga di rumah, walaupun kakak atau inang pendeta atau abang guru sekolah minggunya tidak melihat, tapi adik-adik sungguh-sungguh melakukan ibadah di rumah. Oke, bisa ya. Hai, mari kita semangat untuk berubah menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Nah, cerita kakak sudah selesai. Aktivitas kita yaitu kakak punya sebuah kartu komitmen seperti ini adik-adik. Nanti kakak akan share di grup. Jadi kakak jelaskan dulu kartu komitmen ini. Kakak beri contoh nih ya. Beri contoh, ada 2 contoh yang kakak beri. Yang pertama, yang sudah saya lakukan, yang saat ini kalian lakukan, yaitu saya malas belajar. Nah, saya berkomitmen saya lakukan yaitu rajin belajar. Kemudian yang kedua, yang saat ini saya lakukan misalnya berkata-kata kasar. Nah, saya berkomitmen berubah untuk berkata-kata yang baik. Misalnya lagi adik-adik sering marah-marah, adik-adik mungkin berkomitmen untuk tidak marah-marah lagi atau lebih sabar. Nah, adik-adik kalian bisa menuliskan di sini apa saja misalnya sifat-sifat buruk yang saat ini kalian lakukan, dan juga kalian tulis lagi di kolom yang akan saya lakukan adalah sifat-sifat baik yang akan kalian lakukan. Kalian mau berubah menjadi apa? Nah, di sini ada hari Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, adik-adik, setiap hari kalian minta tanda tangan orang tua. Kalian minta tanya sama orang tua, Ma, Pak, apakah aku sudah melakukan perubahan? Kalau misalnya orang tua kalian merasa kalian sudah melakukan perubahan dan sudah menjadi lebih baik seperti yang tertulis di kolom yang akan saya lakukan, nah orang tua kalian akan memberi paraf 1 nih. Setiap hari Minggu beri paraf. Kemudian hari Senin kalian tanyain lagi sama orang tua. Kalau orang tua merasa sudah baik, tanda tangan lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Sabtu. Nah, adik-adik, besok kalian menuliskan di kolom yang akan saya lakukan dan yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan. Kalian tulis di sini sifat-sifat kalian apa saja yang akan kalian lakukan. Kemudian kalian foto, kirim ke grup. Kakak akan memberikan 1 buah kupon buat adik-adik yang mengirimkan aktivitasnya ke grup sebelum jam 3 sore. Nah, kemudian kalau misalnya kalian sudah melakukan ini dan paraf orang tua komplit sampai di hari Sabtu, kalian foto lagi, kemudian kirim ke grup. Kakak tunggu sampai hari Sabtu jam 10 malam. Nah, kakak bagi yang mengumpulkan dan tanda tangannya lengkap sampai hari Sabtu, kakak akan memberikan 1 buah kupon lagi. Jadi aktivitas hari ini kalian akan mendapatkan 2 buah kupon ya. Yang pertama dilakukan adalah menuliskan dulu kegiatan sifat-sifat di kolom kegiatan, kemudian difoto. Kakak akan memberikan 1 buah kupon bagi yang mengumpulkan. Kemudian kalau sudah lengkap dengan tanda tangan sampai di hari Sabtu, kalian akan mendapatkan 1 buah kupon lagi. Jangan lupa untuk diberi nama dan juga diberi kelasnya ya adik-adik ya. Bisa ya. Kakak harap kalian bisa mengerjakan aktivitas ini dan juga mengumpulkan sesuai dengan informasi yang kakak berikan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik, dan sampai berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Ayo adik-adik, kita sama-sama belajar untuk melakukannya. Dan untuk aktivitas tadi yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing, jangan lupa untuk dikerjakan. Kita akan mengumpulkan persembahan dan juga sebagai penutup ibadah kita hari ini, kita bernyanyi dari PKJ 239 ayat 1, Perubahan Besar.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, memajukan hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama meminta kepada Tuhan di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.